dalam dasar-dasar agronomi ada pentingnya kita telaah sedikit asal-usul tanaman itu dari mana. Menurut Welsi tahun 1962, tanaman itu berasal dari hasil satu penyelidikan kitab-kitab kuno. Kemudian yang berikutnya anugerah dari ilahi. Lalu yang berikut adalah berasal dari tumbuhan-tumbuhan liar yang telah dibudidayakan dengan hasil oleh akal dan budidaya manusia, yang mana pada dekade atau terakhir ini sudah dikenal dengan ilmu agronomi. Ada 3 hal mengapa tanaman itu dikembangkan oleh manusia secara terus-menerus. Pertama adalah tersedia dalam bentuk liar, atau awalnya tersedia dalam bentuk liar. Karena itu perlu diupayakan pengembangannya sehingga berguna. Yang berikut adalah faktor lingkungan yang sesuai untuk hidupnya tanaman itu, maka perlu dikembangkan terus. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan manusia akan produksinya di dalam menunjang kehidupan manusia. Agronomi berasal dari kata agros dan nomos. Agros artinya lapangan, nomos pengelolaan untuk mendapatkan hasil yang optimum. Adapun ruang lingkup agronomi adalah teknik budidaya, pengelolaan, pengendalian hama penyakit, pengendalian gulma, pengelolaan panen, pemulihan tanaman, sampai ke produksi atau hasil. Kelompok tanaman dibagi atas satu berdasarkan sifat hasil. Sifat hasil itu ada tanaman pangan. Tanaman pangan itu ada tanaman padi dan palawija. Padi sudah kita ketahui semua, ada padi ladang, padi lahan basah, padi gogo, kemudian padi pasang surut. Kalau palawija terdiri dari biji-bijian, umbi-umbian. Biji-bijian itu misalnya sorghum, gandum, jagung, umbi-umbian ada talas, ubi dan sebagainya. Kemudian berdasarkan botani ada tanaman berdasarkan sifat fisiologis dan morfologi. Kalau fisiologis ada tanaman C3, tanaman C4 dan tanaman CEM. C3 misalnya kedelai, kacang-kacangan. Kalau C3 ya, C4 itu terdiri dari jagung, sorghum. Kalau CEM itu tanaman di lahan kering, di daerah kering ya, kaktus, nenas. Kemudian berdasarkan umur ekonomis ada tanaman yang berumur panjang dan ada tanaman yang berumur pendek. Nah, kalau tanaman berumur pendek itu di bawah 5 tahun. Nah, tanaman yang berumur panjang itu masa umur produktifnya melebihi dari 5 tahun. Banyak contohnya tanaman perkebunan, misalnya durian, mangga, kelapa sawit. Kalau tanaman berumur pendek, tanaman-tanaman semusim, misalnya padi, jagung, tomat, kedelai dan sebagainya. Berdasarkan letak ketinggian tempat, tanaman itu ada yang tanaman dataran tinggi, ada tanaman dataran rendah, kemudian ada tanaman netral. Yang dataran tinggi itu biasanya di atas 700 meter di atas permukaan laut. Lalu yang tanaman dataran rendah itu di bawah 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada tanaman netral, artinya tidak ada pengaruhnya mau di dataran tinggi atau di dataran rendah. Itu jadi kita harus menyelidiki kecocokan tanaman itu apabila kita mengupayakan di suatu wilayah atau daerah. Faktor yang mempengaruhi usaha agronomi ada 2. Yang pertama adalah faktor abiotis, yang kedua faktor biotis.
Faktor abiotis terdiri dari iklim, media tanah. Kemudian faktor biotis terdiri dari hama, penyakit, gulma, mikroorganisme. Nah, adapun iklim adalah keadaan atau cuaca di suatu wilayah dalam skala luas dalam waktu yang cukup lama terjadinya. Sedangkan cuaca adalah struktur keadaan di suatu wilayah dalam waktu yang sangat pendek, yaitu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan lain sebagainya. Kemudian yang faktor abiotis, faktor biotis terdiri dari hama. Hama itu adalah sejenis hewan pengganggu dalam ukuran yang cukup besar, misalnya contohnya hama babi, hama tupai, hama kera dan sebagainya. Kemudian penyakit itu adalah mikroba, mikroorganisme atau bakteri, jamur yang bersifat patogenis dan itu merusak tanaman. Lalu gulma juga termasuk mempengaruhi agronomi. Dia sejenis tumbuhan yang tidak diingini adanya di suatu usaha agronomi. Usaha agronomi bisa berjalan optimal manakala didukung oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sistem perekonomian yang seimbang antara Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Bulog. Yang kedua, industri yang mendukung seperti pengolahan pupuk. Yang ketiga, pertanian yang tangguh. Ada 2 jenis lahan yang ada. Pertama lahan basah, yang kedua lahan kering. Lahan basah itu misalnya lahan padi sawah, lahan kering itu seperti yang kita lihat pada latar layar yang terlihat ini. Adapun penggunaan lahan ada beberapa tahapan. Pertama, pembukaan lahan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga konservasi, yang keempat klasifikasi. Di dalam pembukaan lahan ada 3 hal. Pertama, tebang bakar, yang kedua tebang potong dan susun, yang ketiga pembukaan minimum. Dalam pengolahan tanah ada beberapa cara. Pertama tradisional, cara minimum, cara manual, dan cara modern. Konservasi lahan menempatkan sumber daya alam dalam mendukung produksi agronomi, dalam mengusahakan lahan secara berkesinambungan dan menghasilkan produksi secara layak. Klasifikasi lahan ada 2 tipe, klasifikasi kemampuan lahan dan klasifikasi kesesuaian lahan. Klasifikasi kemampuan lahan menggunakan parameter tanah dan iklim terhadap semua jenis tanaman. Klasifikasi kesesuaian lahan menggunakan parameter tanah dan iklim berdasarkan jenis tanaman tertentu. Dari agronomi itu adalah pertama pemilihan lahan, yang kedua penyediaan bahan perbanyakan, yang ketiga pengolahan tanah, yang keempat penanaman, yang kelima pemeliharaan, yang keenam panen. Nah, di dalam pengolahan lahan, pemilihan lahan disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian di dalam penyediaan bahan perbanyakan itu dipakai bahan perbanyakan dari bibit unggul. Adapun karakter atau ciri-ciri dari bibit unggul itu adalah umur pendek atau genjah, tahan hama penyakit, respon terhadap media atau pemupukan, kemudian mudah di dalam pemeliharaan.